Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya krisis di Yaman. Krisis di Yaman bermula ketika Yaman Utara dan Yaman Selatan disatukan. Persatuan tersebut memicu adanya konflik, yaitu kerusuhan pangan akibat krisis ekonomi. Yaman Utara yang dipimpin oleh Ali Abdullah Saleh dan Yaman Selatan yang dipimpin oleh Ali Saleh Al-Bey. Konflik tersebut dimenangkan oleh Yaman Utara, yaitu Ali Abdullah Saleh, sedangkan Yaman Selatan yang dipimpin oleh Ali Saleh Al-Bey pergi meninggalkan kota Sanaa lalu kembali ke Aden karena dia kalah. 2 tahun kemudian masih terjadi konflik di Yaman Utara dengan kelompok separatis Yaman Selatan yang dipimpin oleh Ali Saleh Al-Bey. Karena Ali Saleh Al-Bey tidak setuju jika dirinya kalah, maka ia memimpin kelompok pemberontak tersebut. Namun pemberontakan tersebut tetap dimenangkan oleh Yaman Utara. Jadi Yaman Utara berhasil mengembalikan pemberontak tersebut ke Aden. Yaman Utara selain berkonflik dengan Yaman Selatan juga mengalami konflik dengan sekelompok pemberontak Al-Houthi. Kelompok Al-Houthi yaitu pemberontak yang menentang sikap pemerintah yang mendukung ekspansi atau masuknya Amerika Serikat ke Irak. Lalu selanjutnya di Timur Tengah terjadi fenomena Arab Spring. Fenomena tersebut yaitu satu persatu kerajaan yang ada di Arab mulai runtuh atau goyah, yang menyebabkan terjadinya pemberontakan yang dipimpin oleh kelompok Al-Houthi dan Al-Qaeda. Pemberontakan tersebut berhasil membuat Presiden Yaman Utara mundur dari jabatannya di 2012, lalu digantikan oleh Abdurrahbu Mansur Al-Hadi yang menjadi Presiden Yaman Utara selanjutnya. Walaupun sudah berganti presiden, pemberontak Al-Houthi tetap ingin merebut pemerintahan karena kelompok tersebut tidak setuju dengan sistem politik di Yaman. Lalu, pada tanggal 17 September 2014, pemberontak Al-Houthi melakukan serangan mortir ke kota Sanaa yang menyerang istana presiden dan perdana menteri yang membuat banyaknya orang penting tewas. 23 Januari 2015, Presiden Abdurrahbu Mansur Al-Hadi mengundurkan diri dari jabatan kepresidenannya. Hal itu membuat kondisi politik di Yaman semakin kacau karena terjadi kekosongan pemerintahan. Akhirnya, Dewan Keamanan PBB mengambil alih pemerintahan tersebut. Tetapi sebulan setelahnya, Abdurrahbu Mansur Al-Hadi diangkat kembali jabatannya menjadi presiden dan ibu kota Yaman berpindah ke Aden. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya krisis di Yaman. Yang pertama ada ketidakstabilan politik. Yaman telah lama mengalami ketidakstabilan politik dengan pemerintahan pusat yang lemah dan berbagai kelompok yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi penyelesaian konflik secara damai. Yang kedua, konflik sekretarian. Perbedaan agama antara kelompok Sunni dan Syiah juga menjadi faktor pemicu konflik di Yaman. Pemberontak Al-Houthi yang merupakan kelompok Syiah merasa tidak puas dengan dominasi kelompok Sunni dalam pemerintahan. Yang ketiga, intervensi asing. Kelompok di Yaman semakin rumit dengan adanya intervensi dari negara-negara asing. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memimpin koalisi militer yang mendukung pemerintah Yaman, sementara Iran dituduh mendukung pemberontak Al-Houthi. Yang keempat, kondisi ekonomi yang buruk. Yaman merupakan negara yang miskin dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Kondisi ekonomi yang buruk ini memperburuk krisis kemanusiaan di Yaman. Dan yang terakhir ada perubahan iklim. Perubahan iklim juga menjadi faktor yang memperburuk krisis di Yaman. Kekeringan dan banjir yang disebabkan oleh perubahan iklim menyebabkan kekurangan air dan pangan yang memicu konflik dan ketidakstabilan. Kombinasi dari faktor-faktor ini telah menciptakan krisis yang kompleks dan berkepanjangan di Yaman. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk krisis yang terjadi di Yaman. Konflik di Yaman telah menjadi krisis multidimensional dengan berbagai bentuk kekerasan dan ketegangan yang saling terkait. Berikut adalah contoh-contoh dari bentuk krisis yang ada di Yaman. Yang pertama adalah serangan teroris. Serangan teroris ini terjadi karena kelompok teroris seperti Al-Qaeda dan juga ISIS yang memanfaatkan kekacauan yang ada di Yaman untuk melancarkan serangan. Mereka melakukan aksi yang menewaskan banyak orang dan menciptakan ketakutan. Yang kedua adalah krisis kemanusiaan.
Konflik ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang sangat parah. Jutaan orang di Yaman menghadapi kelaparan, kekurangan air bersih, dan wabah penyakit. Infrastruktur hancur dan juga sistem kesehatan tidak berfungsi. Dan yang ketiga adalah kekerasan sektarian. Konflik di Yaman juga diwarnai oleh kekerasan sektarian antara kelompok Sunni dan Syiah. Hal ini memperburuk polarisasi masyarakat dan mempersulit upaya-upaya perdamaian. Dan yang terakhir adalah intervensi militer asing. Koalisi militer Arab Saudi yang didukung oleh negara-negara barat telah melakukan intervensi militer di Yaman sejak tahun 2015. Serangan udara dan blokade laut yang mereka lakukan telah menyebabkan kerusakan parah dan juga krisis kemanusiaan pada masyarakat Yaman. Konflik di Yaman juga telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang sangat parah. Jutaan orang di Yaman menghadapi kelaparan, penyakit, dan juga kekurangan air bersih. Masyarakat internasional menyerukan di akhirnya konflik tersebut dan mendesak semua pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian dengan damai. Masyarakat internasional termasuk PBB, organisasi kemanusiaan, dan juga negara-negara kuat telah mengajukan berbagai tuntutan terkait krisis yang terjadi di Yaman. Di antaranya ialah yang pertama adalah gencatan senjata. Gencatan senjata ini adalah mendesak semua pihak yang bertikai untuk segera melakukan gencatan senjata dan juga berdamai dan menghentikan semua aksi kekerasan. Yang kedua adalah bantuan kemanusiaan. Memastikan akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan untuk mencapai semua orang yang membutuhkan di seluruh Yaman. Yang ketiga, penyelesaian politik. Penyelesaian politik adalah mendorong semua pihak yang bertikai untuk terlibat dalam proses perdamaian yang inklusif untuk mencapai penyelesaian politik yang komprehensif. Dan yang keempat adalah perlindungan warga sipil. Menyerukan perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil sesuai dengan hukum humaniter internasional. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas. Menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum humaniter internasional dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama konflik. Krisis di Yaman ini juga telah menyebabkan bencana kemanusiaan yang sangat besar. Jutaan orang menghadapi kelaparan, kekurangan gizi, dan sistem kesehatan di negara itu berada di ambang kehancuran. PBB menggambarkan situasi yang terjadi di Yaman sebagai krisis kemanusiaan terburuk yang ada di dunia. Nah, sudah sampai di pemaparan materi yang terakhir. Yang terakhir ada dampak dari krisis di Yaman pada tahun 2011 yang merupakan bagian dari Arab Spring. Nah, dampaknya yang pertama yaitu ketidakstabilan politik. Ali Abdullah Saleh akhirnya mundur pada tahun 2012 setelah mendapatkan tekanan dari rakyat dan komunitas internasional. Pemerintahan transisi di bawah Abdurrahman Mansur Al-Hadi gagal menstabilkan negara yang akhirnya memicu perang saudara. Yang kedua, konflik bersenjata. Pada tahun 2014 sampai 2015, kelompok pemberontak Al-Houthi mengambil alih ibu kota Sanaa dan menggulingkan pemerintah Abdurrahman Mansur Al-Hadi. Nah, Arab Saudi dan koalisi negara-negara Teluk melancarkan intervensi militer untuk mendukung pemerintahan Abdurrahman Mansur Al-Hadi, memperparah perang saudara yang masih berlangsung hingga kini. Yang ketiga ada krisis kemanusiaan, kelaparan dan malnutrisi, blokade ekonomi dan perang menyebabkan jutaan orang kekurangan pangan. Jutaan orang mengungsi baik di dalam negeri maupun ke negara lain. Penyakit dan kesehatan yaitu wabah kolera dan terbatasnya akses ke layanan kesehatan memperburuk kondisi rakyat Yaman. Yang keempat ada dampak ekonomi. Infrastruktur rusak akibat perang, menyebabkan ekonomi lumpuh, pengangguran tinggi, dan mata uang rial Yaman mengalami devaluasi parah. Yang kelima atau yang terakhir yaitu campur tangan asing. Konflik ini melibatkan kekuatan regional seperti Arab Saudi, Iran, dan negara-negara barat, menjadikannya perang proksi yang sulit diselesaikan. Sejak 2011, Yaman terus mengalami krisis yang belum menemukan solusi damai dan stabil.